Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas lagi ya. Kita review perdagangan hari ini ya, khususnya di saham-saham sektor batubara ya. Ini ada komentar yang menarik nih teman-teman. Ada yang sudah ini ya. Alhamdulillah ada roll TP 31%, sekarang masih ada 100 lot. Duh Pak, tanganku gatal mau klik sell ini ya. Jadi teman-teman yang pegang saham sektor batubara ini senyum lebar ya. Dan karena memang dipicu oleh faktor harga batubara yang naik ya. Tadi pagi saya posting itu harga batubara masih 139, itu pun udah naik. Sore ini kita bikin lagi udah 148 dolar. Jadi udah naik lagi teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah profit di salah satu saham ya, saham batubara, itu sebaiknya take profit dulu ataukah kita tunggu sampai setinggi berapa baru nanti kita take profit ya. Nanti kita bahas di video kali ini ya. Jadi saham batubara ini memang beberapa hari ini naik lumayan teman-teman ya, tergantung sahamnya juga ya. Kayak Adaro ini udah lumayan nih naiknya nih ya. 3 bulan itu naik dari 6 bulan dari 2.300 ya. 6 bulan ini naik dari 2.300 ke 3.320. Dikurangi 2.340 ya. Wih, udah cuan 41% ya ini Adaro nih. Ini selamat nih bagi teman-teman yang pegang sama Adaro nih. Pilihannya dua dan pilihannya itu menarik semua. Mau take profit sekarang ataukah dibiarkan saja sampai mentok ya. Kalau saya lihat dulu lah ini Adaro apakah dia masih bisa naik. Semoga aja bisa naik ya. Kemarin ada yang komentar BSSR udah untung 70% ya, take profit akhirnya. Mas siapa itu? 1 tahun take profit sudah 70%, coba kita cek ya. 3430 sekarang 4200 dikurangi 3430 dibagi 3430, ini 22%. Nah, 6 bulan ini ya 36 3620 dibagi 3620, 16% ya. BSSR ini udah lumayan ya. Berarti bukan 70% kemarin apa ya? Lupa aku. Apa mungkin ini ya yang pas harga tertinggi ini mungkin ya dia lepasnya. Oh biasa dia. Di BSSR ini 3 tahun memang naik tinggi ya. Ini di bulan Juli turunnya di sekitar 3.000-an ini ya, bulan Juli 2023. Februari 2023 sampai tertinggi 5.700. Udah cuan lebar juga nih. Analitiknya coba kita lihat. Oh, 5 tahun 70%, 3 tahun 167%. Coba lagi, coba. TMG analitiknya 1 tahun 11%, 3 tahun 121%. Ini masih belum
diperhitungkan dividennya teman-teman. Nanti kalau kita perhitungkan dividennya ya tambah cuan. Oh, games kalau nggak salah ya, betul. Yang 70% itu game. Iya, betul nih teman-teman. Cuan lebar nih yang pegang games. Jadi game ini memang ini lihat grafiknya aja udah menjulang tinggi ini ya. Ini mesti cuannya lebar ini. Nanti 6 bulan tuh masuk di 5.700, sekarang 9525. 5.700 dibagi 5.700. Iya, ini hampir 60% ya. Kalau dia jual di 10.000 itu 70% ini games. Makanya mungkin sebagian take profit ya, sudah take profit. Nah, ini saran aja ya bagi teman-teman ya. Ini pilihan aja. Kalau teman-teman menganggap bahwa sudah cukup profitnya, ya boleh aja di sell dulu ya, daripada nanti ketika dia balik lagi akhirnya jadi menyesal. Oh, kenapa menyesal gitu kan, wah sebaiknya tadi dijual misalnya gitu. Tapi kalau teman-teman memang untuk investasi jangka panjang ya nggak dijual pun nggak masalah, karena saham-saham yang dipegang itu ya, terutama yang sektor batubara itu kan dividennya besar. Jadi dari dividen aja udah cuannya lebar. Jadi ibaratnya kita punya angsa bertelur emas ya, biarin aja. Jadi itu. Kalau masih ragu, ada sebagian yang pakai teknik dijual sebagian, misalnya 20% apa 30% dijual dulu, atau 50% dijual dulu, berharap nanti sahamnya itu turun. Nah, saat turun baru masuk lagi yang 50%. Jadi itu lebih profit pertambahan portofolionya lebih cepat. Jadi semua tergantung pilihan teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak mau repot ya sudah, biarin aja. Karena saham-saham sektor batubara ini kan mungkin kita belum tahu ya, ini puncaknya di mana. Kayak kemarin tahun 2022 aja perang Rusia Ukraina itu batubara bisa sampai 450 ya dolar. Nah, kalau sekarang sudah menyentuh 100 berapa tadi? 148 ya, hampir 150 dolar ya. Bisa jadi dia akan lanjut ya. Kalau lanjut berarti saham-saham sektor batubara ini pun juga akan naik teman-teman. Karena apa? Ya potensi pendapatannya atau labanya juga naik. Jadi itu teman-teman. Yang penting kalau kita sudah take profit ya jangan menyesal misalnya tiba-tiba sahamnya naik. Seperti contohnya apa ya, Adaro lah. Adaro ini mungkin ada yang sudah take profit di harga 3 ribuan ya. Nah, ini 3.100, ini udah banyak yang take profit ya. Ternyata dia naik lagi sampai 220 poin ya, sampai 3.320 ya. Jadi yang mereka jual di sini kan dia berharap sama Adaro turun, ternyata nggak turun, malah naik. Dan ya itu akhirnya kadang kita menyesalnya di situ. Oh iya ya, sebaiknya memang harus dipertimbangkan. Jadi kalau sudah take profit ya sudah. Nah, kalau kita hanya take profit saja terus kemudian lupa untuk masuk kapan saat masuknya, ya akhirnya ketinggalan ya sahamnya ketika saham itu rally ya. Jadi saham-saham yang bagus itu ketika rally naik itu dia tuh naiknya tinggi ya teman-teman. Jadi kita lihat misalnya kayak Adaro ini ya. Adaro ini tahun 2021 itu sudah mulai naik ini. 2021 itu di bulan mungkin ini sekitar Septemberan lah. September itu mulai naik, kemudian koreksi lagi, naik lagi sampai awal Januari 2022, koreksi lagi, naik tinggi lagi, kemudian sempat koreksi lagi, naik lagi lebih tinggi, koreksi lagi, naik lebih tinggi lagi sampai 4.140 ya. Nah, kalau kita lihat di chart ini, dia Adaro ini udah tembus 3.300 ya.
Mungkin ada kemungkinan dia mau dibawa ke 3.500 atau lebih ya teman-teman. Dan nanti tergantung kondisi globalnya ya. Kalau globalnya bagus ya tetap isunya strategis naik ya. Game ini sempat terkoreksi dari 10.000, sekarang sudah mulai matok lagi ya ke 9.500 ya. Jadi ternyata koreksinya cuman sekitar 1.000 poin ya games. Jadi yang berharap game mungkin di sekitar 8.000 ya bersabar dulu ya, mungkin agak lama ya. Mungkin nunggu sentimen negatif dulu ya dari pasar global ya, batubara turun drastis atau yang lainnya ya. Ini game sempat terkoreksi turun jauh itu di tahun 2022 awal ya. 2022 awal itu turun jauh sampai sekitar 4.500 ya. Nah, ini jadi koreksinya bisa sampai 50% ini games. Nah, kalau teman-teman mau bersabar ya, ketika kita sudah pegang cash ya, benar-benar cash itu untuk menunggu momen yang tepat ya. Momen yang tepat itu ya saat-saat saham itu terkoreksi dengan cukup dalam ya, seperti beberapa waktu yang lalu ya, saat krisis atau saat harga batu bara di bawah turun ya drastis, itu kan saham-saham sektor batu bara turun ya. Ini kita lihat dolar berapa coba. Dolar masih naik lagi. Coba ini. Nah, ini teman-teman, harga batu bara ini kan sempat naik 450 dolar ya di tahun 2022. Kemudian turun terkoreksi sampai hampir 100 berapa ini ya. Mungkin di sekitar sini ya. Nah, ini 140-an dolar, kemudian sempat di bawah itu, kemudian naik lagi, dan sekarang sudah mulai naik lagi ya di sekitar 100, hampir 150 dolar ya. Bisa jadi kalau sentimennya positif ya, harga batu bara mau naik lagi ya. Tetapi historisnya sempat turun juga nih di 2020 ya, sampai 50 dolar. Kemudian 2016. Nah, 2020, 2016 ini juga 50 dolar. 2018 naik juga ya. Jadi itu ya tuh. Jadi kesimpulannya teman-teman boleh kalau misalnya udah nggak kuat, pengen jual aja sebagian ya. Jual aja sebagian untuk dana cadangan ya. Nanti ketika saham itu turun kita beli lagi. Tapi kalau masih mau melihat ini naiknya sampai seberapa, boleh ya. Kita sampai dia naiknya seberapa, nanti begitu ada tanda-tanda mulai turun, nah kita baru jual di situ. Itu juga lebih cuan ya. Kalau tergantung sahamnya juga ya. Isunya apa? Kalau isunya masih strategis, misalnya dalam waktu dekat masih mau bagi dividen dan lain-lain ya, mending kita hold dulu. Oke, itu dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini disclaimer on ya. Ini bukan saran ya. Ini cuman pendapat saya pribadi ya, bisa salah. Dan teman-teman tetap mempertimbangkan dari berbagai sisi ya, dan cari juga second opinion atau pendapat-pendapat yang lain ya. Jangan hanya dari satu pendapat aja terus ngambil keputusan ya. Karena semua itu ada resiko masing-masing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.